Alhamdulillah, nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu Jangan ngambil aku. la ilaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhat talaba hadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah sampai di hari yang ke-12, hampir separuh ya Ramadan. Hampir dari separuh Ramadan. Bentar lagi kita masuk ke pertengahan Ramadan. Ya, sudah sampai doa setelah adzan. Berarti kita sudah masuk di waktu sholat subuh ini. Ya, sudah sholat subuh. Kemudian kita sudah berada di dalam masjid. Sudah ada belum? Sudah ya. Karena kita sudah berdoa masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian kita mendengarkan adzan dan kita menjawab adzan. Sekarang adzan sudah selesai. Dan subuh sudah selesai. Sekarang kita sedang akan menjawab azan itu sendiri. Baik. Ada beberapa doa ya ketika menjawab adzan. Di antaranya ya ada kita disunahkan untuk membaca selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh sampai situ atau boleh juga sampai full ya. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu kita berdoa ya, berdoa adzan, berdoa setelah azan, yaitu doa memintakan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya bagaimana yang sudah antum hafal? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Kemudian setelah itu antum disunahkan untuk berdoa untuk diri antum sendiri antara adzan dan iqamah. Sebab doa pada waktu itu dikabulkan. Baik. Yang pertama adalah kita bahas yang pertama dulu. Pertama membaca doa salawat, yang membaca salawat. Waalaikumsalam. 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 Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah membaca salawat, kita disunahkan atau dianjurkan untuk berdoa, memintakan wasilah kepada Allah untuk Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk siapa? Wasilah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena itu saya lah ya. Bagaimana tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sholatil qa'imah dan sampai seterusnya. Nah, dua macam atau tata cara berdoa setelah azan ini, yang pertama baca salawat, yang kedua memintakan doa wasilah, itu ya masuk dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ya, bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumul nida atau idza sami'tumul muadzin, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Jika kalian mendengarkan muadzin ya fayaqulu, maka ucapkanlah ya misla ma yaqul, seperti muadzin tersebut ucapkan ya, maka ikutilah ucapan muadzin tersebut oleh kalian. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kalian ya kepadaku. Salawatlah kalian kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa innahu man shalla alayya sholatan, maka barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, ya satu kali salawat, ya, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah bersalawat untuknya, ya maka Allah akan bersalawat untuknya atau merahmatinya, maksudnya merahmatinya 10 kali. Insyaallah. Antum salawat sekali kepada Rasulullah, Allah bersalawat untuk antum atau merahmati antum sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian summa ya, sallallaha ilal wasilah. Ya, summa sallallaha li al-wasilah. Maka setelah itu apa kata Rasulullah? Kemudian mintalah kepada Allah, kalian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Fa inna jannah. Ya, maka wasilah itu adalah manzilah fil jannah, kedudukan yang sangat atau tempat yang sangat ya baik atau sangat mulia, ya, tempat di surga. Manzilah fil jannah, tempat di surga, ya. Maka mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Ya, sesungguhnya wasilah itu adalah tempat di surga. La tanbagi illa li'abdin minal ibadillah. Ya. Yang tempat itu kata Rasulullah tidak diperkenankan untuk menempatinya kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Jadi untuk seorang saja. Ada tempat yang mulia di dalam surga, yang tempat itu ya disebut namanya adalah al-wasilah. Ya. Kemudian lanjutannya, wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap ya hamba itu adalah siapa, dan aku berharap akulah yang akan mendapatkannya. Nabi SAW berharap dialah yang mendapatkan al-wasilah tersebut. Maka kita dianjurkan untuk memintakan al-wasilah kepada Allah untuk Rasulullah SAW. Nah, ini kelanjutannya kalau orang yang mintakan wasilah kepada Rasulullah SAW. Faman sa'ala li al-wasilah, barang siapa yang memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, ya, halat lahu syafaati. Halat lahu syafaatu. Ya, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Ya, akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Maka dia akan mendapatkan syafaat. Nah, di sini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari jalan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Baik. Ini yang pertama membacakan salawat, kemudian memintakan wasilah kepada Allah, memintakan wasilah kepada Allah dan untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memintakan wasilah, berdoa meminta wasilah agar diberikan kepada Nabi Muhammad. Mana itunya? Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fadilah, dan keutamaan. Wasilah dan keutamaan. Dan fadilah. Ya, wasilah dan fadilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'ata. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. Baik, kita bahas sebelum kita masuk ke dalil yang ketiga, kita bahas yang doa yang atau kita langsung dulu ya, lanjutin dulu yang ketiga dulu baru kita bahas hadis. Baik. Kemudian berdoa untuk diri sendiri. Yang ketiga berdoa untuk diri sendiri di antara bainal azan wal iqamah. Di antara azan dan iqamah kita berdoa untuk diri kita sendiri. Doa apa yang kita inginkan kita berdoa kepada Allah. Sebab pada waktu itu, pada masa itu di antara azan dan iqamah maka disitulah doa dikabulkan. Ya. Hadisnya diriwayatkan ya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna du'a la yuradu bainal adan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya ya doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah itu
tidak akan ditolak, ya, tidak akan tertolak. Maka berdoalah kalian. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga saya Al-Arnaud berkata bahwasannya hadis ini sahih. Baik, dari jalan Anas bin Malik ya. Baik. Jadi kita minta hajat kepada Allah, berdoa pada Allah, memintakan apa yang kita inginkan. Ya, kita berdoa. Setelah kita ingin dosa kedua orang tua kita diampuni, maka kita minta kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina yauma yaqumul hisab, dan lain sebagainya. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau antum meminta sesuatu. Dalam antum putus ya. Dalam antum putus. Antum minta, ya Allah, sendal saya yang biasa untuk saya pakai ke masjid putus ya Allah. Aku meminta kepadamu sendal yang baik ya Allah, gantinya yang lebih baik ya Allah. Dan lain sebagainya. Ya, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Tapi utamakan antum ketika berdoa, antum utarakan untuk perkara akhirat antum, baru setelah akhirat antum selesai, baru antum meminta untuk dunia antum. Ya, tidak salah kita meminta dunia, tapi yang salah adalah ketika kita meminta hanya untuk kepada Allah hanya dunia saja. Kita tidak meminta akhirat kepada Allah. Yang benar adalah kita meminta akhirat, ya. Kita minta dulu. Baik. Jadi doa di antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Maka berdoalah kalian. Dianjurkan untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Ya, jadi adabnya antara azan dan iqamah itu bukan bercanda. Bukan ngobrol. Bukan lari-larian. Ya, bukan berisik. Tapi adabnya adalah beribadah. Ketika azan dan iqamah itu adalah waktu-waktu yang dikabulkannya doa, maka hendaklah kalian berdoa, kata Rasulullah. Jadi ya, adabnya adalah yang terbaik ketika antara azan dan iqamah itu kita berdoa untuk apa yang kita anggap penting. Ya, seperti kita meminta surga, kita meminta Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, juga dosa adik dan adik kakak kita, dan lain sebagainya. Baik, kita bahas ya. Ya, tadi sudah kita bahas idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengarkan muadzin, ya, yaqulu mithla ma yaqul, maka hendaklah kalian mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Tsumma sallu alayya, kemudian hendaklah kalian bersalawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, maka barang siapa, ya sesungguhnya, ya maka sesungguhnya jika ada seseorang di antara kalian yang bersalawat kepadaku satu kali salawat saja, sallallahu alaihi asran, maka Allah sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan merahmatinya, bersalawat kepadanya, ya artinya merahmatinya sebanyak 10 kali. Ini menandakan bahwasannya salawat sangat penting. Ketika setelah selesai dikumandangkan adzan, maka hendaklah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena ganjarannya adalah ketika kita bersalawat 1 kali, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Tsumma sallallahu, kemudian mintalah kepada Allah al-wasali wa al-wasilah. Untukku ada al-wasilah. Apa al-wasilah di sini? Fa innahu manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah kedudukan atau tempat duduk di surga. Ya, apa namanya, tempat di surga. La tanbagi illa li abdin. Dan tempat itu kecuali untuk seorang hamba Allah min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Jadi hamba Allah banyak, ya. Wa arju an akuna ana huwa. Tapi tempatnya hanya ditempati oleh satu orang. Dan kata Nabi, wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap aku adalah orang tersebut yang menempati tempat tersebut. Ya. Faman sa'ala li wasilah, maka barang siapa meminta kepada Allah al-wasilah untukku, ya, halat lahu syafa'a, maka dia akan mendapatkan syafaat. Baik.
Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Apa itu da'wati tamah? Da'wati tamah adalah ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini, yaitu azan. Ya, azan disebut dengan kalimat sempurna karena di dalamnya ada kalimat tauhid. Di dalamnya ada apa? Ada kalimat tauhid. Ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada kalimat tauhid di dalamnya. Ya, ada kalimat apa? Syahadatu tauhid wa syahadatu rasul. Maka sudah sempurna. Tentunya kalimat tauhid adalah kalimat yang sempurna. Kenapa disebut kalimat tauhid adalah kalimat yang sempurna? Karena dikatakan kalimat tauhid itu adalah kalimat yang sempurna dikarenakan dia tidak ada di dalamnya kekurangan, tidak ada di dalamnya aib. Maka kalimat tauhid adalah kalimat yang disebut kalimat sempurna. Tauhid disebut sempurna karena tauhid itu adalah tidak ada di dalamnya kekurangan atau aib. Kemudian lanjut. Ya, wassalatil qaimah, dan salat wajib yang akan didirikan. Jadi salat wajib yang akan didirikan ini. Kemudian wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah, dan berikanlah al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Ya, al-wasilah adalah derajat di surga yang tidak akan diberikan kepada selain kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, al-wasilah adalah maksudnya adalah taqarrub, kedekatan kepada Allah. Ya, jadi al-wasilah itu adalah sebuah tempat yang sangat dekat dengan Allah. Ya, sangat dekat dengan Allah. Jadi kedudukannya itu di surga itu dia sangat dekat dengan Allah. Maka ketika kita meminta pada Allah, maka mintalah kita surga al-firdaus. Bagaimana dalam hadis? Mintalah kalian surga firdaus, karena ya surga firdaus adalah surga yang paling tertinggi. Kemudian di atasnya ada arsy Allah. Kemudian dari situlah sungai-sungai surga mengalir. Dari arsy itu sungai-sungai surga mengalir. Maka kalau kita meminta surga, maka minta surga firdaus, ya. Karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi. Di sini dijelaskan berilah al-wasilah, yaitu derajat di surga kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Karena nanti ada namanya tempat al-wasilah. Tempat itu adalah tempat yang paling tinggi, ya, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan fadilah, ya, pertama keutamaan Nabi SAW. Kita sudah tahu manusia yang paling utama, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Allah memiliki khalil, dua khalil, yaitu khalilullah, itu ada yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, dan kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga Allah juga menyebutkan ada dua hambanya yang mendapat julukan Kalamur Rahman, orang yang diajak bicara ketika masih di dunia. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah keutamaan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah adalah makhluk atau manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an sebagaimana sudah saya jelaskan, maka sesuatu itu akan menjadi derajatnya akan menjadi tinggi, ya. Makanya derajatnya akan menjadi dekat dengan Allah. Menjadi makin suci, ya. Bagaimana? Makin mulia, ya, maka semakin sesuatu itu berkenaan dengan Al-Qur'an, maka dia akan mulia. Bagaimana? Malaikat Jibril dialah yang membawa Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril dijadikan adalah malaikat yang dekat dengan Allah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, manusia yang diwahyukan kepadanya Al-Quran, maka Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia. Kemudian ketika itu Al-Quran turun di
sebuah bangsa, ya, atau Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia. Jadi bahkan bahasa Arab disebut dengan bahasa ahlul jannah, bahasa penduduk surga. Jadi bahasa Arab pun menjadi bahasa yang mulia. Kemudian turun kepada para sahabat Rasulullah SAW, di tengah-tengah para sahabat Rasulullah SAW, maka para sahabat Rasulullah SAW adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran pun, dan dia yang sudah hafal Al-Quran, maka dia dijadikan orang-orang yang mulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wal 'allama. Ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian juga disebut dengan ahlullah wa khassatuhu. Para penghafal Al-Quran disebut dengan ahlullah, ya, keluarganya Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang yang diberikan khususan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkaitan dengan Al-Quran sudah termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan lagi. Wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Dan bangkitkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menempati makom yang terpuji. Makom yang terpuji, maqaman mahmudan. Makom yang mahmud, yang terpuji. Alladhi wa'atta, yang sudah engkau janjikan, yang telah engkau janjikan. Apa ini makom yang tertinggi? Ya, ada dua penafsiran, ya, dari para ulama. Makom yang tertinggi yang pertama adalah, maksudnya Rasulullah SAW adalah syafaat untuk manusia pada hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW itu, ya, dia akan memberikan syafaat, satu-satunya manusia yang memberikan syafaat untuk manusia pada hari kiamat, seluruh manusia. Syafaatul uzma. Benar ya, syafaatul uzma ya. Tidak akan tegak perhitungan Allah kecuali setelah Rasulullah SAW didatangi oleh manusia, kemudian meminta Rasulullah SAW untuk memintakan kepada Allah agar segera dilakukan hari perhitungan. Kemudian Rasulullah mendekat kepada Allah, kemudian sujud, dan kemudian Rasulullah diajarkan doa-doa yang sebelumnya belum pernah diajarkan di dunia. Kemudian Rasulullah berdoa dengan doa tersebut. Kemudian kata Allah, bangkitlah, maka mintalah apa yang kau inginkan, maka akan kabulkan. Maka Rasulullah memintakan agar hari perhitungan segera mulai perhitungan. Sebentar ya, nanti kita lanjutkan kalau sudah selesai. Antum simpan aja pertanyaannya. Yang kedua, pertama tadi. Sekarang yang kedua. Maksudnya dari Ustaz. Nanti dulu, tunggu selesai dulu. Biasakan. Ya. Nanti antum simpan dulu pertanyaannya, atau antum mau izin silakan izin. Ya. Jangan Ustaznya sebelum selesai, tunggu selesai dulu ya. Kalau mau izin silakan, nggak perlu Ustaz ya. Baik. Kalau mau bertanya nanti simpan dulu pertanyaan. Baik, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW, maka beliau akan diberikan tempat, ya, duduk di singgasananya Allah, di arsy Allah. Ya. Nah, ini disebutkan dalam riwayat dalam kitab As-Sunnah di Abi Bakar. Kemudian bisa kita lihat nanti ya dalam Kashful Mushkil min Hadis As-Sahihain, dari penjelasan tentang hadis-hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nanti rasanya Rasulullah SAW mendapatkan manzilah tadi, tempat duduk yang tertinggi, ya, terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebutkan tadi, yang dimaksudkan dengan makom yang terpuji adalah yang pertama, Rasulullah dialah yang akan memberikan syafaatul uzma, ya, syafaat untuk seluruh manusia pada hari kiamat. Kemudian juga Rasulullah SAW, penafsiran yang kedua, akan diberikan tempat yang tertinggi di antara makhluk-makhluknya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke al-fawaidnya, faedahnya. Ya, faedahnya. Yang pertama, panjangan ya Ustaz bahasannya ya. Saya masih bisa 10 menit.
Faedahnya yang pertama, hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Sudah? Belum, Zat. Hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi sebagaimana tadi. Fa'innahu man shalla alayya salatan, barang maka sesungguhnya ya, jika ada orang yang bersalawat, hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan, ya, bersiapa orang yang sesungguhnya orang yang bersalat kepada aku satu kali ya. Ustaz, tadi faedah yang pertama apa, Ustaz? Hendaknya kita lihat di chat kalau yang kelewat. Hendaknya kita banyak salawat kepada Nabi. Karena sungguh siapa yang membaca salawat untukku kepadaku ya, satu kali salawat, sallallahu ya, maka Allah bersalawat padanya padanya alaihi asran. Apa? Sallallahu alaihi biha asran. Sallallahu alaihi biha asran. Maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat atau Tadi apa? ya, banyak 10 kali. Kenapa? Tadi apa? Hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Udah titik. Hendaknya kita bersalawat kepada Nabi. Udah selesai sampai situ satu. Dalilnya adalah tadi fa innahu man shalla alayya salatan fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa ada orang yang bersalat kepada kata Nabi, siapa saja yang bersalat kepada satu kali, maka sesungguhnya Allah bersalat kepadanya atau merahmatinya sebanyak 10 kali. Makin banyak antum bersalawat, maka semakin banyak Allah merahmati antum, bersalawat kepada antum. Baik. Dah? Yang kedua. Kedua, hendaklah kita yang kedua jangan hendaklah gitu ya. Yang kedua, hendaklah kita meminta al-wasilah. Kalau saya berdoa, hendaklah kita meminta al-wasilah untuk Nabi. Hendaknya atau hendaklah boleh. Hendaknya kita meminta al-wasilah untuk Nabi agar kita mendapatkan apa kata Rasulullah? Agar kita mendapatkan apa? Ustadz, al-wasilah tulisannya gimana? Al-wasilah aja, A-L-W-A sama aja F-I-L-A-H, udah wasilah aja biasa. Tadi apa, Ustadz? Ulang, Ustadz. Wasilah aja biasa, al-wasilah, al-wasilah. Biasa aja. Ulang, Ustadz. Hendaknya kita meminta al-wasilah untuk Nabi. Hendaknya kita meminta al-wasilah kepada Allah untuk Nabi. Boleh kepada Allahnya tulis, boleh juga enggak. Hendaknya kita meminta al-wasilah kepada Nabi. Kalau meminta ya pasti kepada Allah. Hendaknya kita meminta al-wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad ya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Hendaknya kita meminta al-wasilah untuk Nabi Muhammad kepada Allah. Boleh terserah antum mau bolak-balik, yang penting mintanya kepada Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Wasilah kepada Allah, ya. Ya, hendaklah kita meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Untuknya Nabi Muhammad, kepadanya Allah, kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Atau untuk Nabi Muhammad kepada Allah, boleh. Terserah antum. Apa yang antum duluin silakan. Yang penting artinya tidak salah. Jangan minta wasilah untuk Allah. Minta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Karena hendaknya kita meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW karena Nomor 3 apa, Ustadz? belum masih yang kedua. Hendaknya kita meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad agar jangan karena agar kita mendapatkan dosa. Afan, karenanya dibuang aja.
agar kita mendapatkan surga. Agar kita mendapatkan surga. Agar kita mendapatkan jannah. Jadi kita minta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan afan, astagfirullahaladzim. Kenapa surga ya? Agar kita mendapatkan syafaat. Hapus lagi. Nomor 3 Pak Ustadz. Iya, lahu syafaat. Agar kita mendapatkan syafaat. Nomor 3 Pak. Belum, masih nomor 2. Hendaknya kita dihapus lagi. Hendaknya kita meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW agar kita ya mendapatkan syafaat. Oh surga sih, kenapa surga? Astagfirullahaladzim. Ya, halas lahu syafa'ah, maka halal baginya syafaat. Ya, maka Ustadz, ya, boleh tulisnya syafaat gak? boleh. Agar kita mendapatkan syafaat. Sudah? Belum? Yang ketiga? Udah mau azan belum? Berapa menit lagi azan? Berapa menit lagi azan? Berapa menit lagi azan katanya tuh? Pasti dia Ustadz. Ini Sat, adek Ana udah gak sabar Sat, dia lapar dari tadi siang Sat. Iya. Ciko Sat. Sabar ya Ciko. Baik, kita lanjut ya. Yang ketiga. Yang ketiga ini yang terakhir deh. Ini yang terakhir ya. Ya, yang ketiga. Pada yang pertama Pak Ustaz? Hah? Yang pertama. Yang pertama ayo, siapa yang bisa nyebutin yang pertama? Lihat di chat aja Ustaz. Lihat di chat. Lihat di chat. Lihat yang terakhir, lihat di chat yang terakhir nanti. Kemudian yang ketiga, ya, al-wasilah adalah tempat di surga al-wasilah adalah tempat di surga yang diberikan kepada Adalah apa Sat? Adalah apa? al-wasilah adalah tempat di surga al-wasilah adalah tempat di surga Yang diberikan apa Ustadz? diberikan derajat di surga boleh, tempat di surga boleh, yang tidak akan diberikan lain kepada Nabi. Yang tidak akan diberikan selain Itu kepada doang. Apa Ustadz? Al-wasilah tempat di surga itu doang, titik. ya, tempat di surga atau derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi. Yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi. Jadi al-wasilah itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tempat di surga atau Hah? boleh nggak Sat bilangnya kayak gini? Tempat di surga yang untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, boleh tempat di surga untuk Rasulullah SAW, boleh. Terantum ya. Dan Rasulullah nanti akan menjadi al-wasilah kita, perantara kita. Menjadikan syafaat. Nanti Rasulullah yang memberikan syafaat. Tadi seperti bagaimana yang tadi Ustaz sampaikan. Rasulullah berdoa, ya, meminta kepada Allah agar hari perhitungan segera dimulai. Karena ketika di padang mahsyar manusia sangat sibuk dengan keadaannya, ya. Walaupun mereka tidak memakai pakaian, tidak berkhitan, tapi tidak ada yang mesti bisa sempat untuk melihat aurat orang lain. Karena apa? Karena saking dahsyatnya hari tersebut. Mereka sibuk. Kok lama banget gitu kan? Udah tersiksa mereka merasa
burulah, cepatlah gitu. Hari perhitungan segera dimulai gitu, jangan kelamaan. Karena matahari didekatkan, kemudian orang mulai tenggelam, banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang sedengkulnya, ada yang sepinggangnya, ada yang lehernya hampir tenggelam, ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Ya, maka di situ nanti al-muadzin, mereka adalah orang-orang yang dipanjangkan lehernya. Artinya jauh keringatnya ya, tidak mengenainya. Kemudian nanti di situ juga manusia datang pertama ke Nabi Adam, Ibrahim, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Habis itu Nabi Muhammad bersujud. Sujud, Tahu, Ustaz. ya memintakan Sebelum Ustaz kasih tahu. agar ya diberikan, disegerakan perhitungannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa yang belum pernah diucapkan, diajarkan kepada Allah, doa yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Setelah itu maka kata Allah, bangkitlah, mintalah apa yang kau inginkan. Lalu Nabi Muhammad meminta keinginannya agar hari perhitungan segera dimulai. Baik, jadi al-manzilah adalah tempat yang tertinggi, ya, tempat tinggi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Nabi Muhammad jadi al-wasilah itu perantara, ya, perantara yang memberikan syafaatul uzma. Baik, satu lagi bonus 4 yang terakhir. Ya. Berdoa di antara azan dan iqamah. Hendaknya kita berdoa, Afan. Hendaknya kita berdoa di antara azan dan iqamah. Karena hendaknya kita berdoa di antara azan dan iqamah, doa untuk diri kita sendiri ya, baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Tadi apa, Ustaz? Hendaknya kita berdoa di antara azan dan iqamah karena doa pada waktu itu dikabulkan. Hendaknya kita berdoa di antara azan dan iqamah karena doa pada waktu tersebut, doa pada waktu itu dikabulkan. Karena doa pada waktu itu dikabulkan. Hendaknya kita berdoa. Apa saat tadi? Hendaknya kita berdoa di antara azan dan iqamah. Hendaknya kita berdoa di antara azan dan iqamah karena doa di waktu itu dikabulkan. Karena doa pada waktu itu dikabulkan. Baik, ada 4 saja. Karena doa pada waktu itu dikabulkan. Baik, jazakumullah khairan pada anak soleh yang sudah ikut berpartisipasi ya. Tadi apa, Ustaz? Hendaknya kita berdoa di antara azan dan iqamah. Karena doa di waktu itu dikabulkan. Karena doa pada waktu itu dikabulkan. Maka akan tertolak, Ustaz. Dikabulkan, masa tertolak? Ya, tidak akan tertolak boleh. Dikabulkan boleh. Dikabulkan aja biar pakai kalimat aktif ya. Jangan pakai kalimat pasif. Karena doa pada waktu itu dikabulkan. Atau karena doa pada waktu itu tidak tertolak boleh. Ya, atau tidak tertolak itu kan dikabulkan. Doanya di waktu apa, Ustaz? Di waktu doa di antara azan dan iqamah. Hendaknya kita berdoa di antara waktu di antara azan dan iqamah. Karena Kita berdoa nanti kalau begitu langsung dikabulin. Iya, tapi kan dikabulin itu kan Allah yang tahu ya. Jadi kabulkannya itu seperti apa? Kita imani saja. Karena ini sabda Rasulullah SAW ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik ya, melalui perantaraan jalan Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna du'a la yuraddu bainal adan wal iqamah. Ya, pada'u, sesungguhnya ya doa di antara azan dan iqamah itu, baina azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah itu tidak tertolak, maka berdoalah kalian. Kata Rasulullah SAW ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini hadis yang sahih.
Jadi kita yakini saja sabda Rasulullah SAW ini, bahwasan yang berdoa meminta kepada Allah di antara azan dan iqamah itu dikabulkan. Ya, antum berdoa saja. Nanti kata para ulama, dikabulkannya doa itu ada bermacam-macam. Ya, di antaranya langsung dikabulkan di dunia, atau dikabulkan ditangguhkan, atau kemudian dia diberikan doanya dikabulkannya dalam bentuk dia diberikan ganti dengan tidak dikenakannya mara bahaya misalnya, atau dia disimpan doa tersebut nanti di akhirat dan akan diberikan ganjaran nanti di akhirat. Intinya doanya dikabulkan. Kita imani saja. Jadi doa itu walaupun dikabulkan belum tentu langsung di dunia ini terwujud atau tercapai, ya. Tidak semua doa yang kita dikabulkan oleh Allah yaitu langsung dikabulkannya di dunia. Baik, itu yang keempat dan terakhir. Wassallallahu ala nabiyina, silakan pada antum yang mau bertanya, jika bisa Anda jawab, kalau tidak bisa ya sudah Anda bilang tidak tahu ya. Kita tanyakan nanti lagi kepada para ustadz ya. Jadi kita tanyakan kepada para ustadz. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ustaz, ada nomor 4-nya ya, Ustaz? Ada tadi nomor 4. Ya, Anda nggak tahu, Ustaz. Lihat. Hah? Yang keempat, lihat di chat. Hendaknya kita berdoa di antara azan dan iqamah tadi. Hendaknya kita berdoa di antara azan dan iqamah karena doa di waktu itu dikabulkan. Oke. Antum nulis deh kayaknya tadi. Akhtar, antum kok mau lihat di chat aja? Enggak, tadi dia udah nulis. Akhtar udah nulis tadi. Baik, kalau tidak ada Belum, kita Ustaz, Anda belum nulis. tulis ya, silakan antum tulis, lihat di chat ya. Ya, anak kembalikan kepada Ustaz Adit. Jazakumullah khairan kepada anak-anak saleh semuanya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakumullahu khairan atas Masya Allah materinya. Doa setelah azan, Masya Allah banyak hal yang bisa didapatkan, mulai dari hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi, hendaknya kita meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan surga. Wasilah adalah tempat di surga yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, kita berdoa di antara azan dan iqamah karena doa pada waktu tersebut dikabulkan. Taib. Sebelum menakhiri, Ana ingin bertanya ke Akhtar yang Masya Allah kayaknya serba tahu. Dia dari tadi, Anda sudah tahu Ustaz, Anda udah tahu duluan Ustaz. Baik, Akhtar, Ana mau nanya Tar, al-wasilah itu apa sih Tar? Hah? Al-wasilah itu apa sih? Dari tadi kan bahas al-wasilah. Oh iya. Al-wasilah itu tempat Nabi Muhammad di surga. Tempat Nabi Muhammad di surga? Iya. Oh, namanya al-wasilah. Iya. Apa? Oh. Bener nggak kira-kira yang lain al-wasilah tempat Nabi Muhammad di surga? Iya. Terus surga yang paling tinggi itu surga apa? Hah? Surga yang paling tinggi surga apa? Firdaus. Antum jangan dibantuin. Firdaus. Ya. Ya, barakallahu Antum fikum. Akhtar apa? Ana mau nanya ke siapa nih? Ke Akmar. Mar. Di lafaz azan ada suatu lafaz di mana kita ada sholawat atau kalimat tauhid. Itu di bagian mana, Akmar? Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mumtaz. Barakallahu fikum. Oke, baik. Apalagi tadi sih ini ya. Yang Anda juga belum sini. Baik, insyaallah berarti azan dan iqamah antum harus banyak-banyak berdoa, jangan lari-larian, jangan malah bercanda ya. Itu waktu doa dikabulkan. Ya. Baik, Ana mau nanya ke Fatah. Tadi sesuai janji Fatah.
Tadi Ustadz Maulana bilang atau Ustadz Abu Asma bilang doa itu tidak dikabulkan. Nah, kalau tidak dikabulkan di dunia, berarti dikabulkan di mana? Fatah, ayo lo. Akhirat. Akhirat Ustaz. Kenapa di akhirat? Dalam bentuk apa doanya dikabulkan Fatah? Ayo lo. Makanya bertanya kalau tidak tahu, jangan diem-diem aja. Kenapa Fatah? Ayo. Cuma tahu itunya doang. Tadi anu baru Ya, ya sorry ya, lain kali ditanyakan. Apa Faizan? akhirat atau nanti ganti dengan beda bahaya. Insyaallah barakallahu fikum. Ya, Mumtaz. Baik, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Insyaallah nanti lebih lanjut insyaallah bisa antum tanyakan ke Ustaz Abu Asma ya. Insyaallah boleh di sekolah secara langsung. Baik, insyaallah untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika Jazakumullahu khairan. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Asma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok Hafiz ya ada tanya ya Hafiz ya. Waalaikumsalam. Aduh lupa matiin lagi.